Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Saya Yofi Dan saya Natasha dari Gereja St. Patrick Cathedral, Auckland, New Zealand. Kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice hari ini, Rabu 17 Juli 2024. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Bapak Sandi Kusuma dari Tangerang. Selamat Mendengarkan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, bacaan Injil hari ini merupakan bacaan yang cukup singkat dari Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27. Teristimewa pada ayat yang pertama, ayat 25, mengandung makna yang sangat luas dan sangat dalam tentang betapa bersyukurnya kita karena Allah berkenan menyatakan perihal kerajaan surga kepada kita. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Yang kau sembunyikan kepada kaum cerdik pandai, kau nyatakan kepada orang kecil. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice, Yesus bersyukur kepada Bapanya sebab rahasia kerajaan surga disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Siapa yang dimaksud oleh Yesus sebagai orang bijak dan pandai? Dan siapa yang dimaksud sebagai orang kecil? Tentu Yesus tidak bermaksud diskriminatif, membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial ataupun berdasarkan kecerdasan intelektual. Yesus tidak menunjuk kepada orang-orang Farisi dan para ahli Taurat sebagai orang bijak dan pandai, walaupun memang ada banyak dari mereka yang merasa dirinya bijak dan pandai. Tetapi tidak sedikit orang Farisi ataupun ahli Taurat yang bersikap seperti orang kecil. Perbedaan yang dimaksud Yesus lebih berfokus pada sikap dan perbuatan seseorang. Apakah orang itu bersikap dan berbuat seperti orang yang bijak dan pandai atau seperti orang kecil? Mari kita lihat perbedaan di antara keduanya. Orang bijak dan pandai cenderung kaku dan sulit menerima ajaran baru, sementara orang kecil lebih terbuka dan mau menerima ajaran baru dengan lapang dada. Tak jarang orang bijak dan pandai itu bersikap sombong dan cenderung meninggikan dirinya sendiri dan memandang rendah orang lain. Mereka juga fokus pada pencapaian dan pengakuan terhadap hal-hal duniawi seperti kekayaan, kekuasaan, atau ketenaran, serta menjalani hidup secara eksklusif, memilih-milih teman. Sedangkan orang kecil lebih mudah berelasi dengan yang lain, lebih merasa senasib dan seperjuangan, dan lebih mudah membangun hal-hal yang bersifat rohani. Sebaliknya, orang kecil bukanlah orang yang berperawakan kecil atau pendek, melainkan orang yang lebih bisa menerima kenyataan hidup, lebih mudah bersyukur seperti yang diperbuat oleh Yesus, rendah hati dan terbuka terhadap orang lain. Yesus mau agar kita bersikap seperti orang kecil, bukan seperti orang bijak dan pandai, dan ini tentu tidak mudah sama sekali. Perlu perjuangan untuk menjadi orang kecil di hadapan Tuhan dan sesama. Ada banyak hal dari sikap dan perbuatan kita yang mesti dibenahi. Mari kita introspeksi untuk mengukur kadar kita
sudah sejauh mana kita berhasil menjadi orang kecil. Yang pertama, apakah kita sudah bersikap sopan dan hormat kepada orang lain tanpa memandang status sosial, suku, agama, atau latar belakang? Yang kedua, apakah kita bisa mendengarkan dan menghargai pendapat dan pemikiran orang lain meski berbeda dengan pendapat kita sendiri? Yang ketiga, apakah kita bisa menerima saran dan kritik dengan lapang dada dan memanfaatkannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Keempat, apakah kita mudah bersikap sombong atau mudah merendahkan orang lain dan selalu mengingat-ingat kekurangan orang tetapi mudah melupakan kelebihannya? Yang kelima, apakah kita sudah mensyukuri apa yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan, serta tidak iri hati karena membanding-bandingkan dengan milik orang lain? Yang keenam, apakah kita sanggup untuk merdeka dari materi duniawi dengan hidup hemat dan tidak berfoya-foya? Yang ketujuh, apakah kita bisa ikhlas dan tanpa pamrih berbagi dengan orang lain yang membutuhkan? Yang kedelapan, apakah ada niat dan upaya kita untuk hidup sesuai dengan firman dan kehendak Allah? Yang kesembilan, apakah kita mudah memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita dan tidak menyimpan dendam kepada siapapun? Dan yang terakhir, apakah kita mengandalkan Tuhan di saat menghadapi masalah, selalu berdoa kepada Tuhan dan menghilangkan niat untuk melanggar perintah-perintahnya? Nah, dari 10 poin tadi, sudah ada berapa poin yang berhasil kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika masih sedikit, maka tak pantaslah kita merasa diri sebagai orang kecil. Sikap sebagai orang kecil adalah kunci untuk menemukan damai sejahtera Kristus yang telah diwariskan kepada kita, terbebas dari rasa cemas dan khawatir yang berlebihan. Dan jika berhasil menjadi orang kecil, maka kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 17 Juli 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sandi Kusuma atas renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.